Halo guys, bertemu kembali dengan saya Pablo. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian yang menonton video saya ini diberikan segala kemudahan urusannya, dilindungi kesehatannya dari wabah yang melanda negara kita ini, dan diberikan segala kemudahan rezeki agar Anda bisa mengatasi semua masalah finansial yang terjadi dalam kehidupan Anda masing-masing. Jangan lupa like dan subscribe channel ini agar kami dan tim lebih bersemangat lagi dan berkembang untuk membangun channel ini, menjadikan channel ini sebuah sarana edukasi, dedikasi, membahas masalah seputar pinjaman online, finansial yang lain, dan tips dan trik bagaimana Anda bisa keluar dari masalah pinjaman online ini secara epik, cerdas, dan bijak. Saksikan selengkapnya video saya ini. Stay tune. Yang menjadi masalah itu kita menyalahkan dan terbawa keadaan. Yang salah itu kita merasa kecil dan sengsara. Yang salah itu kita merasa berat pikiran hingga tidak mau berbuat apa-apa. Padahal masalah itu bentuk kasih sayang Tuhan dalam bentuk ujian dan peringatan. Padahal masalah itu cara Tuhan untuk menaikkan level hambanya. Masalah itu ada untuk dipecahkan, bukan untuk disimpan dan menjadi polusi di hati. Tapi masalah itu untuk dicari solusinya. Masalah itu bukan untuk ditunda, karena bila ditunda akan menjadi luka yang dibiarkan akan membusuk dan menjadi racun untuk tubuh kita. Ubah sudut pandangmu. Anggap masalah itu seperti main game. Semakin naik level, semakin bahagia. Karena setiap kita naik level, kita semakin kuat dan dapat item baru ataupun skill baru. Anggap masalah itu seperti anak kecil yang main sepeda. Belajar tahapannya, belajar setiap goesannya, walaupun sering terjatuh tapi coba lagi. Anak kecil itu tidak pernah berhenti, terus mencoba, terus menikmati prosesnya, terus berlatih hingga berhasil. Yang membuat kita berhenti, yang membuat kita menyerah, itu kita lupa tujuan akhir kita. Kita lupa orang-orang yang sukses adalah orang-orang yang sebelumnya berkali-kali gagal. Yang membuat kita berhenti, itu kita membiarkan otak kita mencari banyak alasan dan membenarkan logika kita untuk berhenti dan menyerah. Mereka terus mencoba tanpa kebanyakan mikir. Terus lakukan dan terus lakukan. Tanamkan dalam dirimu sebuah prinsip. Hari ini saya akan bangkit walaupun keadaan saya sangat mengecewakan. Hari ini saya akan tumbuh lebih baik lagi dan optimis. Hari ini saya akan belajar lebih baik dan kreatif lagi. Hari ini saya tidak akan menyalahkan orang lain ataupun keadaan. Hari ini saya akan membuat diri saya menjadi versi saya yang paling terbaik. Juan Pablo. Korban-korban aplikasi pinjaman online. Pinjaman 1 juta cuma dikasih 600.000, dan yang 600.000 itu bisa berubah menjadi 3 juta dalam sebulan. Caranya menagih dengan teror. Gimana caranya? Ini mantan karyawan yang biasa disuruh untuk nagih, caranya gimana? Ya, jadi untuk langsung telepon, jadi 1 menit. Ya, cara teror itu kita mengancam untuk ke rumahnya, mendatangi dengan debt collector, dan yang kedua dipenjara. Tapi kedua ancaman ini hanya ancaman belaka supaya para konsumen membayar. Dan kenyataannya itu tidak terjadi sama sekali. Kenapa bisa keluar ancaman? Karena itu tekanan dari bos. Jika pekerja tidak melakukan hal itu, maka tuntutannya adalah lembur. Lembur tidak dibayar, dan satu lagi potongan uang harian 50-100. Jadi teror tersebut adalah perintah pimpinan perusahaan. Perintah. Kalau tidak mau harus dilakukan. Ini sudah banyak banget Bapak OJK. Salam OJK, salam OJK. Ada beberapa hal yang harus Anda ketahui. Kalau Anda sekarang kepingin approve di suatu pinjaman online, mungkin Anda belum tahu apa itu kredit online. Kredit online adalah sebuah platform
yang kita gunakan untuk mengambil barang dan bisa dicicil secara berkala. Kredit online ini tidak termasuk pondasi legal Anda. Ada beberapa kredit online yang mungkin Anda ketahui dan Anda menganggap kredit online ini sebagai pondasi legal Anda. Akulaku, Kredivo, HCI, dan lain-lain. Ini kredit online. Mereka bukan pinjaman online. Pinjaman online adalah pinjaman yang diperuntukkan untuk kita dapat meminjam uang, bukan barang. Ada beberapa pondasi legal yang penting Anda dapatkan di era tahun ini. Kenapa mereka sering autol padahal mereka punya rawatan begitu banyak ataupun yang lainnya? Sudah sering saya jelaskan di video saya di awal. Tahun ini tahun yang begitu sangat selektif pinjaman online ini. Jangankan Anda punya 3 rawatan legal, belum tentu Anda bisa approve di yang lain. Begitu juga ketika Anda banyak rawatan legal, ketika Anda tidak mengetahui jalur dan mekanisme pinjaman online tahun ini. Jangan mencari sesuatu yang memberikan kemudahan, yang menjanjikan sebuah penawaran instan dan menjanjikan sebuah pelumeran. Itu sangat berbahaya. Tidak bisa dipakai mereka untuk sebagai bahan percobaan. Yang kedua, unsur penipuan di sini lebih besar. Ketika Anda ditawari sebuah jasa yang menjamin Anda pasti cair atau lumer. Ada beberapa legal yang memiliki jalur ilegal. Kenapa dia memiliki jalur ilegal? Sebagai perusahaan, tidak menutup kemungkinan kita pengen untung besar, sehingga dia tanpa pengetahuan OJK, dia pasti bekerja sama ataupun membuka platform lain sebagai cabang mereka di ilegal. Di tahun ini, di era ini, minimal Anda punya 5 rawatan legal untuk bisa menjalankan smart money management yang sudah saya katakan. Bagaimana kita membayar suatu pinjaman online bukan dengan duit pribadi kita, atau bukan dengan menggadaikan aset pribadi kita atau menjual aset pribadi kita, tapi kita membayar pinjaman online versus online. Ketika rawatan legal Anda sudah galbay atau ketika pondasi Anda sudah runtuh, Anda jangan berharap Anda bisa lumer di platform pinjaman lain, karena dari legal itu pengakuan diri Anda, pengakuan data Anda diperhitungkan di situ sebagai kredit skor Anda, kredit pengajuan pinjaman online Anda. Makanya di era ini betapa pentingnya rawatan legal, karena semakin tahun dan semakin hari tingkat gagal bayarnya ini semakin tinggi, sehingga perusahaan pinjaman online meminimalisir kerugiannya agar tidak terjadi pembengkakan kerugian di kemudian hari. Legal ini sangat berperan penting untuk Anda bisa menjalankan smart money management ini. Ada beberapa legal sebagai pondasi utama kita, dan Anda wajib mengetahui legal tersebut. Legal yang notabene lama. Saya akan sebutkan beberapa legal yang penting yang sebagai acuan Anda untuk menjalankan online versus online. Satu contoh, KP atau kredit pintar, rupiah cepat. Ada kami, ada Pundi, Uku, dan lain sebagainya. Mereka itu memiliki alur atau memiliki jalur ilegal lainnya
ketika Anda mengambil ilegal dari satu platform ini, Anda harus buka pondasi legal lain untuk menjalankan online versus online. Karena ketika legal yang berdiri mempunyai ilegal sudah Anda lakukan dan sudah Anda ambil, maka tinggal pondasi ini yang menjadi solusi Anda, jawaban finansial Anda di kemudian hari. Legal, kita memiliki akses atau pintu masuk untuk menuju jalur mereka. Tanpa pintu masuk ini, Anda jangan harap Anda bisa masuk, karena pintu itu sudah Anda tutup sendiri dengan cara Anda galbay di legal. Anda harus introspeksi diri. Anda harus berbenah. Apa yang selama ini saya lakukan? Bagaimana cara pengajuan saya? Apa yang saya harus evaluasi? Bagaimana ini bisa legal, ini bisa saya galbay? Kalau Anda sekarang ini banyak auto, jangan menyalahkan orang lain. Itu karena skema pengajuan Anda yang salah. Banyak dari mereka, sobat pinjol lovers, yang berkonsultasi kepada kita, mereka tidak jujur. Mereka mungkin bisa menutupi dan mengelabui kita, tapi ketika data turun dan pengajuan, data Anda tidak pernah berbohong. Semua alur yang Anda ajukan akan terungkap di situ. Sekian video dari saya. Kita bertemu di video saya selanjutnya. Mungkin minggu depan saya akan mencari korban-korban pinjol yang sudah selesai dan sudah bisa menjalankan smart money management dan sudah terbebas dari hutang pinjaman online ini. Mungkin saya akan podcast dengan narasumber, atau kita akan membahas tentang setting HP yang belum saya urai semua sebelumnya. Kalau Anda datang kepada kami untuk berharap lumer, Anda salah besar. Lebih baik uang yang Anda pakai Anda gunakan untuk kepentingan yang berfaedah. Kami di sini bertujuan untuk membantu Anda, meringankan beban Anda, dan mengeluarkan Anda dari masalah pinjaman online ini tanpa menggunakan duit pribadi Anda. Untuk Anda kepingin tahu bagaimana kami bisa mengentas Anda dalam pinjaman online ini, silakan Anda mempelajari semua mensos kami yang ada di deskripsi, dan Anda bisa berkonsultasi kepada tim admin 4 saya di bawah ini. Mudah-mudahan semua masalah finansial Anda, baik itu pinjaman online ataupun yang lainnya, bisa terselesaikan dengan secara apik, baik dan bijak. Konsultasikan semua masalah finansial Anda dan pinjaman online Anda kepada beliau. Niscaya semua beban hidup Anda bisa terselesaikan dan tuntas dengan cepat dan seketika. Terkadang dalam hidup, ekspektasi tidak seperti realita yang Anda inginkan. Di saat posisi seperti itu, Anda jangan kecewa. Anda harus belajar, dan kehidupan ini tidak pernah berhenti untuk memberi Anda sebuah pelajaran. Saya Pablo, founder and leader PTT. Thank you for watching. See you later again. Salam lumer.